Hai Swanfer, selamat datang di podcast terbaru kita. Saya Bunga sebagai host di podcast kali ini. Baik, senang sekali bisa bertemu lagi bareng kalian dengan tema podcast yang pastinya sangat-sangat bermanfaat, yaitu jajanan aman, hati tenang, masa depan gemilang. Tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial dari BPOM yang akan berbagi ilmu dan tips-tips yang berguna buat kita semua. Langsung saja, siapakah dia? Inilah beliau, Ibu Titi Mawasti dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Baik, langsung kita sapa saja. Halo Ibu, apa kabar? Halo Bunga, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titi. Ini dari para Smanvers, banyak nih yang bertanya, siapa sih sebenarnya Balai PUM itu? Silahkan Ibu. Oke, halo Bunga dan teman-teman Smansverse ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah sering mungkin ya mengenal BPOM, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu BPOM itu apa. Iya. Kalau dari singkatannya, gampangnya dari singkatannya BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Iya. Nah, khususnya di Gorontalo, kami ada unit pelaksana tugasnya BPOM, yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau di Provinsi Gorontalo kami cuma ada satu kantornya. Kantor BPOM cuma ada satu. Mungkin teman-teman pernah juga melihat yang ada di Iya. Kabila, kantor kami di situ. Oke, baik. Jadi teman-teman Smanvers sudah pada tahu ya kalau BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, baik. Oke, kita sudah tahu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang berikut, yaitu apa sih yang mendasari Balai POM atau Ibu sendiri datang ke SMA Negeri 1 Gorontalo? Jangan-jangan ada apa-apanya nih? Iya, pasti ada apa-apanya. Kita datang pasti kenapa-napa nih. Nah, kenapa-napanya kenapa? Iya. Yang pertama, kami kan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan itu memiliki program keamanan pangan yang terdiri dari 3 program utama atau 3 program pokok. Yang pertama yaitu Desa atau Kelurahan Pangan Aman, yang kedua ada Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dan yang ketiga nih yang ada apa-apanya dengan SMA 1 yaitu Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah atau PJAS Aman. Gitu. Jadi SMA 1 adalah salah satu SMA yang kita intervensi atau kita jadikan lokus untuk program sekolah dengan PJAS Aman. Dan kebetulan juga SMA 1 ini kan kita sudah melakukan penilaian sepanjang tahun 2024. SMA 1 adalah yang terbaik di tingkat SMA, SMK, dan MA gitu. Luar biasa. Iya. Oke, tadi sudah sempat dikatakan bahwa harus memilih pangan jajanan yang aman, termasuk PJAS ya, salah satunya di SMA Negeri 1 Gorontalo. Nah, untuk itu kenapa sih pentingnya anak sekolah harus memilih pangan jajanan yang aman? Iya. Menurut Ibu bagaimana? Iya, betul. Kenapa kita harus memilih pangan yang aman? Yang pertama, sudah pasti ya, manusia itu tidak bisa berfotosintesis. Iya. Jadi karena tidak bisa berfotosintesis, apa yang masuk ke tubuh kita untuk energi kita, kita pasti memerlukan yang namanya makanan atau pangan. Nah, supaya yang masuk ke dalam tubuh kita itu energinya bagus, kemudian tidak menyebabkan penyakit dan tidak menyebabkan sakit, tentu saja harus makanan yang aman, makanan yang bebas dari bahaya, baik itu bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologi. Jadi mungkin kalau teman-teman Smanvers juga sudah tahu ya, mungkin sudah disosialisasi juga oleh guru, bahaya itu ada 3 macam. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, dan ada bahaya biologi. Bahaya fisik adalah bahaya yang terdapat pada makanan yang asalnya itu dari sesuatu benda yang bisa melukai tubuh kita. Bisa jadi dari staples, bisa jadi dari kerikil, bisa jadi dari rambut. Pokoknya semua bahaya yang ketika masuk ke tubuh kita itu bisa melukai tubuh kita. Nah, yang kedua ada yang namanya bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari zat-zat kimia.
bisa itu dari pewarna tekstil, bisa juga dari racun yang sudah alami ada pada makanan seperti sianida pada singkong, Iya, atau baik. asam jengkolat dari, mungkin ada teman-teman yang suka makan jengkol, kemudian suka sakit perut atau jengkolan. Nah, itu karena kandungan asam jengkolat namanya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bahaya biologi. Bahaya biologi atau bahaya biologis, kalau biologi kan ilmu tentang makhluk hidup ya, Iya, Bunga ya. benar. Jadi kalau bahaya biologi, bahaya yang berasal dari makhluk hidup. Bisa dari bakteri, bisa dari virus, kemudian bisa juga dari jamur begitu. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 3 macam ya. Ada bahaya dari Fisik, bahaya kimia, kimia dan sama biologis. biologi. Iya, Oke, jadi supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu aman, makanya yang tidak menyebabkan penyakit. Makanya kita perlu memilih pangan jajanan yang aman gitu. Ya, jadi itu Smanverse bahwa betapa pentingnya kita harus memilih pangan jajanan yang sehat. Untuk itu, bagaimana cara kita memilih pangan yang aman bagi anak sekolah? Nah, betul. Ini yang sangat-sangat iya. Karena anak sekolah suka jajan kan, pasti kan. Yang namanya pangan jajanan anak usia sekolah kan bukan hanya jajanan yang dikonsumsi di sekolah saja. Iya, Bisa benar. jadi kita pulang sekolah nih beli jajan, atau di rumah sekarang kan suka scroll ya, ada aplikasi makanan yang bisa langsung diantar ke rumah. Nah, sering sekali pasti delivery nih anak-anak zaman sekarang. Apalagi Gen Z kan, suka banget nih beli makanan online. Nah, tipsnya apa supaya anak-anak atau siswa ini kalau jajanannya aman? Yang pertama adalah kenali pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang tadi bebas dari 3 macam bahaya, supaya kita terbebas dari penyakit. Karena kenapa juga kalau makanannya tidak bebas dari bahaya ini? Bisa jadi kita sakit, terus karena sakit kita jadi malas belajar, atau kita jadi ketika belajar terganggu, tidak konsen. Otomatis nanti nilainya turun, prestasinya turun. Kalau misalnya